Tahukah kamu bangsa Mongol pernah dipermalukan oleh bangsa Indonesia, tepatnya era penaklukan kerajaan Singosari. Bangsa Mongol yang pada saat itu berada di puncak kejayaannya berhasil dipecundangi oleh Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Bagaimana kisahnya? Mari simak cerita tentang kekalahan bangsa Mongol oleh bangsa Majapahit. Kisah Mongol pada beberapa abad kebelakang, dalam catatan sejarah benar-benar juara. Kekuatan militer Mongol adalah tak terkalahkan di dunia. Dengan jejak bukti dari daerah invasi mereka sangat besar yang telah hampir mencapai separuh bumi, membentang dari Tiongkok sampai sebagian Eropa. Semua hal tersebut Mongol saat itu memiliki kekuatan militer mereka yang luar biasa. Mongol selalu dalam kemenangan dalam invasi. Namun di dunia ini tak ada yang sempurna. Mongol yang demikian hebat ternyata dikalahkan pasukan Jawa di mana saat itu Mongol melakukan kegagalan dalam melakukan perluasan wilayah. Sungguh harus menjadi catatan yang berharga bahwa kegagalan Mongol ini justru melawan Jawa yang mungkin tidak memiliki kekuatan apapun bahkan bagaikan semut bagi Mongol. Kegagalan mereka di Jawa adalah satu-satunya kegagalan yang dialami oleh bangsa barbar tersebut. Perseteruan Mongol dan Jawa tidak terjadi dengan serta-merta melainkan diawali dengan pemicunya dari sikap angkuh dan kesombongan Mongol yang mengirim utusan ke Jawa, tepatnya kerajaan Singasari pada saat tersebut. Utusan Mongol menyampaikan pesan dari Kubilai Khan tentang Jawa yang harus tunduk kepadanya dan juga memberi upeti sebagai tanda menyerahkan diri. Raja Singasari ketika itu yang bernama Kertanegara, naik pitam, dan ia menganggap pesan yang disampaikan utusan ini melampaui harga diri dan tidak beretika serta sangat merendahkan dirinya. Kertanegara tanpa ampun langsung mengiris telinga sang utusan tersebut dan menyampaikan tantangannya kepada Mongol. Utusan tersebut kemudian ditendang keluar untuk menyampaikan pesan balik dari Kertanegara kepada Kubilai Khan. Sesampai utusan Mongol yang telah diiris kupingnya dan ditendang keluar dan mereka kembali ke hadapan Kubilai Khan, dan setelah melihat utusan yang kembali dalam keadaan teriris kupingnya tersebut kemarahan Kubilai Khan tak terbendung meluap-luap, dan setelah mendengar kronologinya, dengan segera Kubilai mengirimkan 3 jenderal terbaiknya untuk datang ke Jawa dengan tujuan menguasai serta menggantung Kertanegara. Singkat cerita ketika pasukan Tartar mendarat di Pulau Jawa, Ikemese pemimpin armada pasukan membawa setengah dari pasukan kira-kira sebanyak 10.000 orang menuju Singasari. Selebihnya tetap di kapal dan akan melakukan perjalanan menggunakan jalur sungai untuk masuk ke tempat Hang Sama. Akhirnya Panglima Tartar Ikemese bertemu dengan Raden Wijaya. Momen itu menjadi hal yang dimanfaatkan betul oleh Raden Wijaya. Ia mengakui sebagai salah satu pewaris Singasari, yang menyatakan kedaulatan Mongol. Tapi skenario itu sekali lagi hanyalah pura-pura belaka. Raden Wijaya menyampaikan bahwa Singasari sudah tiada, usai mendapat serangan dari kerajaan Kediri di bawah kekuasaan Jayakatwang. Tahta Singasari saat ini direbut oleh Jayakatwang, sehingga atas bujuk rayu Raden Wijaya, mengajak pasukan Tartar untuk menyerang Daha, Kediri. Pasukan Tartar ini yang nantinya juga jadi kekuatan tambahan untuk menyerang balik Jayakatwang, yang pernah menghancurkan Singasari. Pasukan ini bergabung dengan pasukan dari Madura, utusan Arya Wiraraja, yang terlebih dahulu mendarat untuk membuka hutan taring, yang diberikan Jayakatwang ke Raden Wijaya. Hutan inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya kerajaan Majapahit. Kedatangan pasukan Tartar dari Mongol China, mampu dimanfaatkan betul oleh Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Bahkan Arya Wiraraja di awal melobi secara khusus perihal hadiah putri cantik dari Daha, Kediri, kepada Mongol. Hadiah itu sebagai bagian dari tanda persahabatan, apabila Daha, Kediri, berhasil ditaklukkan. Surat itu disampaikan ke Raja Mongol melalui jasa pedagang Cina, yang kapalnya merapat di Jawa bagian timur, dikutip dari Sandiakala di Timur Jawa tahun 1042 sampai tahun 1527 Masehi. Di sisi lain, pernyataan Wijaya ini membuat para panglima Tartar kini lebih lega, karena mereka sudah mempunyai local friend, yang jelas akan banyak membantu menyelesaikan misi mereka di Jawa. Bahkan, tanpa prasangka curiga sedikit pun. Sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, Ikemese, yang sebenarnya adalah suku Uighur dari pedalaman Cina, bukan dari bangsa Mongol, mendahului untuk membina kerjasama dengan penguasa lokal yang tidak setia kepada Jayakatwang. Sementara itu, di perairan, armada kapal kerajaan Mongol selebihnya dipimpin langsung oleh Sipi memasuki Jawa dari arah Sungai Sedayu dan Kalimas. Setelah mendarat di Jawa, ia menugaskan Ikemese dan Tohasim untuk memimpin pasukan darat. Ketika sampai di Singasari prajurit Mongol tidak mendapati Kertanegara.
Yang ada justru Jaya Katwang, raja pengganti Kertanegara. Namun bagi Momol tak ada masalah, yang terpenting Jaya Katwang raja pengganti Kertanegara, dan akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Momol dan Singasari. Peperangan ini berhasil dimenangkan pihak Momol. Setelah Momol meraih kemenangan melawan Jaya Katwang, Raden Wijaya mengundurkan diri dan pamit kepada para jenderal Momol yang ketika itu sedang berpesta pora. Raden Wijaya menyampaikan bahwa ia hendak kembali untuk mempersiapkan upeti dan gadis-gadis cantik sebagai simbol penyerahan diri dan kaumnya. Momol saat itu sangat percaya kepada Raden Wijaya, dan saat itu Raden Wijaya dan rombongannya mendapat pendampingan 200 pasukan barbar saat hendak pergi. Kemudian rombongan Raden Wijaya melakukan perjalanan ke desa Majapahit. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, secara tiba-tiba Raden Wijaya menyuruh pasukannya untuk menumpas tentara-tentara Momol yang mendampinginya. Taktik ini berhasil dan kemudian tanpa memberi ampun Raden Wijaya langsung balik arah dan menyerang pasukan Momol yang tengah berpesta saat tersebut. Raden Wijaya dengan sangat bergegas untuk cepat-cepat kembali ke barak-barak Momol beserta ribuan tentaranya. Setelah sampai, tanpa tendang aling-aling Raden Wijaya dan pasukannya menyerang Momol yang sedang berpesta pora besar. Demikian mendadak serangan yang diterima, Momol yang tak siap dan tak menyangka. Sampailah pada titik sekitar 3.000 tentara barbar ini tersandera oleh Raden Wijaya. Kekalahan Momol tak punya pilihan selain mundur, apalagi Raden Wijaya begitu terengginas dalam memburu mereka. Dengan susah payah akhirnya pasukan Momol beserta jenderal-jenderalnya berhasil menaiki kapal mereka dan berlayar menjauhi Jawa. Dengan rasa malu dan marah pasukan Momol meratapi kekalahan terbesar mereka sepanjang sejarah. Setelah hal tersebut Raden Wijaya dengan semangatnya berangsur-angsur membangun desa Majapahit kembali dan sampai menjadi sebuah kerajaan besar. Sementara para jenderal-jenderal Momol yang telah dikalahkan Raden Wijaya dihukum berat oleh Kubilai Khan. Sejak kekalahan ini hampir tak sekalipun Momol mencoba untuk membalas. Dan tidak ada lagi cerita selanjutnya untuk berani ke tanah Jawa, kemungkinan dikarenakan kekalahan yang telah mereka alami membuat mereka malu dan enggan. Tiada yang menyangka jika Jawa yang di mata Momol setitik debu bagaikan semut ternyata dapat membuat bangsa besar tersebut lari tunggang langgang. Dari catatan sejarah ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia sangat luar biasa. Sungguh sebuah catatan prestasi membanggakan yang harus diingat bangsa ini dan menjadi bukti kehebatan negeri ini. Seorang Raden Wijaya telah berhasil melakukan strategi dan intrik-intrik perang ala Raden Wijaya sehingga dapat mengelabui Momol superpower pada masa tersebut. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Mari kita belajar bersama tentang sejarah. Jangan lupa subscribe jika suka dengan channel ini. Terima kasih, salam primitif.